Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ini saya mau berbagi pengalaman tentang ini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu varian anggur Heliodor ya. Ini lagi ada sedikit masalah pada saat awal-awal pembentukan brokoli ya. Ini banyak sekali hama kutu-kutu putih yang datang ya. Karena sekarang musim hujan jadi hama-hama kayak gini tuh banyak sekali yang datang. Ya jadi buat teman-teman di rumah ya. Ini kalau kita bicara fase brokoli seperti ini, kalau kita semprot sama insektisida dengan dosis terlalu tinggi, ini ditakutkan nanti ini bunganya bisa pada rontok atau pada gosong ya. Jadi makanya kalau kita melakukan penyemprotan di dosis ini kan paling hanya dosis pencegahan ya, sekitar 0,5 sampai 0,25 mili per 1 liter air. Tapi kalau yang datang kayak gini, kita semprotkan langsung di dosis yang tinggi, takutnya nanti gosong bunganya. Makanya kalau bisa kita ambilin aja kayak gini. Nih ya, jadi kutu-kutu kayak gini itu bisa kita buangin teman-teman. Bentar nih, ini saya jelaskan dulu mudah-mudahan jelas ya kameranya. Tuh ya, jadi yang kayak gini kita ambilin bisa tuh ya. Jadi kita bisa langsung kita musnahkan pakai tangan gini bisa. Ya, karena terlalu banyak. Jadi setiap harinya saya tuh kemarin ambilin banyak sekali loh. Untuk kutu-kutu yang kayak gini nih. Ini contohnya nih, ini ada lagi nih, saya ambil lagi. Pokoknya ini sangat mengganggu sekali, karena ini akan berkembang biak dan makin banyak ya. Kalau kita semprot juga dosisnya ketinggian juga akan bermasalah. Karena biasanya kan anggur ini kan datangnya kalau sudah beriset sih nggak masalah, kita langsung hajar insektisida dengan dosis yang tinggi. Tapi kalau datangnya pas fase-fase kayak gini, itu kan susah penanganannya. Tuh. Jadi harus kita ambil ya. Tuh. Ya kan? Kita ambil aja pakai apa aja, langsung kita musnahkan aja. Karena di fase ini tuh rawan sekali teman-teman ya. Kalau dihajar terlalu banyak insek ya, nanti takutnya KO juga ini bunganya ya kan. Jadi kalau di fase-fase ini tuh fase-fase rawan loh teman-teman ya. Jadi tetap kita bisa melakukan itu pencegahan, paling dosisnya dosis kecil aja ya. Itu 0,25 sampai 0,5 mili itu selalu saya bilang seperti itu ya. Di masa ini. Nanti setelah jadi beri lah, mau kita kasih dosis penuh nggak masalah ya. Nih, sebenarnya masih banyak nih. Saya mau ajakin keliling teman-teman ya. Buat yang masih banyak saya mau nyari kutu-kutu lagi karena dari kemarin saya nyari-nyari kutu terus ya. Kalau yang di sini udah bersih nih ya. Yang buahnya gede ini udah bersih alhamdulillah nih. Ya. Nah, kita pindah ke sana aja. Ini untuk brokoli ini juga banyak banget nih kutunya ya. Ini sangat banyak banget kutunya malah yang ini. Karena belum dibuang sama sekali ya. Ini kutu yang menempel sangat banyak sekali nih teman-teman ya. Dan hampir semuanya loh kena loh. Ini bukan hanya 1-2 ya, tapi terlalu banyak yang kena. Ya. Tuh. Jadi kalau bisa kita ambilin aja ya. Tuh ya. Kita ambil aja. Bentar. Nih ya. Kalau kelihatan teman-teman ya. Karena biasanya nggak kelihatan juga sih. Karena susah kalau ngatur kamera di ketinggian kayak gini nih. Ya, pokoknya kayak gini aja bentuknya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya kalau mau kusin kamera di posisi kayak gini tuh susah sekali ya teman-teman ya. Tuh. Ininya kayak gini lah. Kutunya bentuknya kayak gini. Jadi harus hati-hati. Nah, kelihatan ya. Tuh. Jadi kita ambilin aja, kita musnahkan aja pakai tangan. Jadi nanti tidak ada alasan untuk mereka berkembang biak dan makin banyak. Nanti malah karena kutu-kutu seperti itu tuh nanti pas jadi beri pun ya, mereka kan mengganggu sekali. Bisa menghisap rasa manisnya juga ya. Kalau sudah jadi beri sih kita mau pakai insektisida dengan dosis tinggi nggak masalah. Tapi kalau lagi kayak gini ya rawan ya. Sangat rawan sekali. Jadi harus hati-hati. Sama pemberian dosis insektisida di fase seperti ini. Karena saya bilang berikanlah dosis insektisida itu ya dosisnya seperlunya aja. 0,5 sampai 0,25 itu aman ya. Kecuali nanti pas beri set dah. Kita mau hajar pupuk dengan dosis tinggi lagi bisa. Nah, kalau sekarang kita harus hati-hati nih. Kalau kayak gini pokoknya harus hati-hati aja. Jadi nanti mungkin ada yang nanya juga kenapa setiap pembuahan itu caranya berbeda-beda ya. Karena serangan hamanya juga beda-beda ya. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Kalau di musim ini kebetulan memang pas baru seperti ini sudah banyak hama yang kayak gitu. Biasanya nggak ada teman-teman ya. Biasanya nggak ada. Tapi memang di fase ini terlalu rawan kalau kita ibaratnya menyemprotan insektisida dengan dosis yang terlalu tinggi itu sangat rawan sekali. Jadi harus hati-hati banget ya. Tuh. Ya. Nih. Tuh ya. Jatuh tuh ke bawah. Jadi harus hati-hati teman-teman. Karena serangan hamanya kan beda-beda. Makanya penanganannya juga beda-beda. Makanya kalau teman-teman yang sering lihat YouTube saya pasti sering lihat ya. Bagaimana penanganan anggur di setiap musimnya kadang berbeda-beda. Karena serangan hamanya juga beda-beda.
Jadi kalau ada semut pasti ada hama itunya. Jadi kalau kita nyari, kalau kita dapat ya langsung aja kita buang ya. Jadi bukan berarti tidak boleh disemprot loh ya teman-teman ya. Disemprot boleh, tapi kan kita dosisnya dosis pencegahan harusnya, bukan dosis pengobatan. Kalau kayak gini udah kena hama kayak gitu ya, dosisnya harusnya dosis pengobatan. Karena kalau hanya kita misalnya itu taruhlah dosis kecil 0,5 atau 0,25 per 1 liter air yang nggak bakal mempan ya. Boro-boro mempan itu yang kayak gitu. Nanti kalau dosisnya terlalu tinggi, gosong pasti brokolinya ya. Kemudian nanti banyak yang ambrol juga bisa terjadi. Jadi karena serangan hamanya berbeda-beda, ya kita penanganannya berbeda-beda. Karena di musim ini ya contohnya ya, di musim ini kan musim hujan. Jadi hamanya yang datang kayak gitu ya penanganannya seperti itu. Mau nggak mau ya. Kalau nggak kita ambil ya, dia akan berkembang biak dengan sangat banyak, dengan cepat ya. Jadi harus kita cari aja ya. Kita cari, kalau ketemu langsung kita basmi, gitu aja. Kalau bunganya banyak gimana? Ya kalau mas saya memang bunganya kan selalu bergantian. Jadi saya selalu bergantian, jadi bisa dikonsep. Kapan saya merawat ini, saya merawat itu kan. Karena ada yang brokoli, ada yang bunga, ada yang apa namanya baru pruning itu selalu ada, selalu berkala ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang kayak gini boleh disemprot, boleh. Tapi ingat dosisnya hanya 0,5, pokoknya 0,25 sampai 0,5 mili per 1 liter air. Itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau sudah mekar bunga lah jangan disemprot ya. Nanti kalau sudah jadi beri lah, silakan disemprot aja. Rutin 1 minggu sekali. Jadi nanti tidak akan kena hama dan jamur, bisa sampai panen. Ya, karena di fase-fase ini tuh sangat rawan sekali pokoknya. Kalau dilakukan penyemprotan segalanya bisa. Saya masih nyari lagi, kalau saya dapat saya ambil lagi. Jadi untuk perawatan saat kena seperti ini ya, seperti itu aja. Bisa teman-teman pakai apa aja, cotton bud atau mungkin pakai lidi kayak gini juga bisa. Yang penting kena aja hamanya. Sangat mudah sekali diambil pokoknya. Setelah kena langsung diambil aja. Nih, jadi harus kita kontrol kayak gini. Ini penting ya, daripada nanti boro-boro panen. Bahkan polinasi pun nanti gagal kalau dibiarkan. Kita biarkan itu terlalu banyak hama di awal-awal proses pembentukan beri ini ya. Nanti akan banyak masalahnya malah. Jadi harus sangat hati-hati. Jangan sampai terlalu banyak hama, terutama hama kayak tadi, kutu kayak tadi. Karena dia itu makin lama makin banyak. Apabila kita biarkan dan sampai ibaratnya itu apa? Sampai jadi beri gede-gede, nanti malah akan semakin banyak dan bersembunyi di antara buah-buah anggurnya ya. Jadi harus hati-hati banget. Kalau ada kutu kayak tadi, segera aja dibuangi. Jadi nanti hasil buahnya lebih maksimal. Karena sayang ya, kita sudah merawat, kita sudah sampai fase ini, ternyata hamanya datangnya kayak gitu, nanti akan banyak masalah di kedepannya. Jadi harus hati-hati betul pada saat kita anggurnya lagi fase ini, kemudian datangnya hamanya kayak tadi, harus hati-hati. Karena banyak hama yang menyerang anggur ya, jadi bukan 1-2. Banyak jenisnya. Kadang kena jamur, kadang kena apa aja. Jadi kita harus perhatikan, makanya setiap hari kalau bisa ya kita perhatikan aja. Bisa kita perhatikan secara visual, jadi kita tahu sebenarnya anggur kita kena apa sih, itu kan nanti jadi ada ininya, jadi ada penanganannya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau untuk di fase ini, agar tidak kena jamur sebenarnya gampang. Fungisida, insektisida tetap diberikan itu 0,5 sampai 0,5 mili per 1 liter air. Tapi ingat ya, kalau sudah ada kayak tadinya, kalau dikasih 0,5 mili nggak bakalan ampuh ya. Insektisidanya pasti nggak bakalan ampuh. Kalau untuk kutu tadi, jadi harus kita buangi. Karena kalau terlalu besar, dosisnya di fase-fase kayak gini kan rawan rontok dan juga rawan gosong. Kecuali sudah menjadi berry set. Ya, ini saya akan tunjukkan yang sudah jadi berry set di sebelah sana nih. Nah, kalau sudah jadi beginilah, langsung aja kita semprot insek dan fungi. Agar pada nantinya tidak ada yang kena hama dan jamur lagi ya. Nah, ini nih, caranya seperti ini. Jadi kita harus merawat anggurnya dengan sangat tepat ya. Tepat sasaran pokoknya. Dari fase brokoli kayak gimana, fase berry set kayak gimana. Jadi nanti perkembangannya akan bagus ya. Kalau sudah seperti ini, dosisnya kembali ke dosis normal aja. 1 mili per 1 liter air ya. Nanti jadi perkembangannya akan bagus. Karena kalau seperti ini, nanti kalau kita biarkan, nanti akan terserang hama dan jamur. Jadi harus hati-hati. Harus segera kita lakukan penanganan rutin sampai nanti mendekati proses panen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.